Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga Baik, kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara penyuluhan pada pagi hari ini. Baiklah, kegiatan penyuluhan kita pada hari ini yaitu tentang penanganan pada pasien kardiak arrest atau henti jantung. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada penanggung jawab yaitu Dania Dwi Yuliani, fasilitator Kamila Sari, moderator saya sendiri Fiona Emilia Dewi, penyaji Monica Aresta, observer Yovela Valviola, dan notulen Silvania. Selanjutnya saya akan menyampaikan susunan cara kita pada pagi hari ini, yaitu pembukaan selama 5 menit, kegiatan atau penyampaian materi selama kurang lebih 15 menit, tanya jawab kurang lebih 15 menit, dan penutup 5 menit. Apakah Ibu dan Bapak-Bapak setuju? setuju. Jika setuju, langsung saja kita mulai acara penyuluhan ini. Sebelumnya jika ada yang ingin ke kamar mandi bisa chat di kolom komentar. Langsung saja kepada Bu Dania untuk men-share screen materinya dan silakan kepada Bu Monika untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu-ibu dan bapak-bapak, perkenalkan saya Monica Aresta. Saya di sini akan menyampaikan materi atau satuan acara penyuluhan kita pada pagi hari ini dengan judul penanganan pada pasien kardiak arrest. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada bapak dan ibu-ibu, apakah tahu apa itu kardiak arrest? Baiklah, di sini saya akan jelaskan. Kardiak arrest adalah hilangnya fungsi jantung secara tiba-tiba dan mendadak. Bisa terjadi pada seseorang yang memang diagnosanya dengan penyakit jantung ataupun tidak. Waktu kejadiannya tidak bisa diperkirakan, terjadi dengan sangat cepat, begitu gejala dan tanda tampak. Henti jantung adalah berhentinya sirkulasi peredaran darah karena kegagalan jantung untuk melakukan kontraksi secara efektif. Keadaan tersebut biasanya disebabkan oleh penyakit primer dari jantung atau penyakit sekunder non-jantung. Henti jantung adalah bila terjadi henti jantung primer, oksigen tidak beredar dan oksigen tersisa dalam organ vital dan habis dalam beberapa detik. Penyebab kardiak arrest adalah, menurut American Heart, seseorang dikatakan mempunyai risiko tinggi untuk terkena kardiak arrest dengan kondisi yang pertama itu ada jejas di jantung akibat dari serangan jantung terdahulu. Adanya jejas di jantung karena serangan jantung terdahulu atau oleh sebab lain. Jantung yang terjejas atau mengalami pembesaran karena sebab tertentu cenderung untuk mengalami aritmia ventrikal yang mengancam jiwa. 6 bulan pertama setelah seseorang mengalami serangan jantung adalah periode risiko tinggi untuk terjadinya kardiak arrest pada pasien dengan penyakit jantung ateriosklerotik. Yang kedua itu penebalan otot jantung atau disebut dengan kardiomiopati, yaitu penebalan otot jantung kardiomiopati karena berbagai sebab, umumnya karena tekanan darah tinggi, kelainan kutub jantung membuat seseorang cenderung untuk terkena kardiak arrest. Yang ketiga itu seseorang yang sedang menggunakan obat-obatan untuk jantung. Seseorang sedang menggunakan obat-obatan untuk jantung karena beberapa kondisi tertentu. Beberapa obat-obatan untuk jantung anti-arritmia justru merangsang timbulnya aritmia ventrikal dan berakibat kardiak arrest. Selanjutnya yaitu kelistrikan jantung yang tidak normal. Kelistrikan jantung yang tidak normal, beberapa kelistrikan jantung yang tidak normal seperti Wolff-Parkinson-White syndrome dan sindrom gelombang CT yang memanjang bisa menyebabkan kardiak arrest pada anak dan dewasa muda. Yang kelima itu pembuluh darah yang tidak normal. Yang mana pembuluh darah tidak normal ini jarang dijumpai, khususnya di arteri koronari dan aorta, sering menyebabkan kematian mendadak pada dewasa muda. Yang kelima itu penyalahgunaan obat, yang mana penyalahgunaan obat ini adalah faktor utama terjadinya kardiak arrest dan penderita yang sebenarnya tidak mempunyai kelainan pada organ jantung.
Selanjutnya itu tanda dan gejala kardiak arrest. Yang pertama itu pupil dilatasi setelah 45 detik. Yang kedua itu kesadaran hilang dalam 15 detik setelah henti jantung. Yang ketiga itu tak teraba denyut arteri besar, femoralis dan carotis pada orang dewasa atau brachialis pada bayi. Yang keempat itu henti nafas atau menggap-menggap atau disebut dengan gasping. Yang kelima itu terlihat seperti mati, disebut dengan dead like operage. Yang keenam itu warna kulit pucat. Selanjutnya itu ada penelata laksananya, yang mana itu resusitasi jantung paru hanya dilakukan pada penderita yang mengalami henti jantung atau henti nafas dengan hilangnya kesadaran. Oleh karena itu harus selalu memulai dengan menilai respon penderita, memastikan penderita tidak bernafas dan tidak ada pulsasi. Pada penelatasan resusitasi jantung paru harus diketahui antara lain kapan resusitasi dilakukan dan kapan resusitasi tidak dilakukan. Yang pertama itu resusitasi dilakukan pada yang A itu infark jantung kecil yang mengakibatkan kematian listrik, serangan Adams-Tucker, hipoksia akut, keracunan dan kelebihan dosis obat, serangan listrik, refleks vagal, tenggelam dan kecelakaan lain yang masih memberikan peluang untuk hidup. Yang kedua itu resusitasi tidak dilakukan. Yang pertama itu kematian normal seperti yang bisa terjadi pada penyakit akut atau kronik yang berat. Yang kedua itu stadion terminal untuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi. Yang ketiga itu bila hampir dapat dipastikan bahwa fungsi cerebral tidak akan pulih, yaitu sesudah 1/2 sampai 1 jam terbukti tidak ada nadi neuralgia tanpa RJP. Selanjutnya itu pencegahan kardiak arrest. Yang pertama itu pencegahan primer, yaitu pola makan sehat, olahraga teratur, berhenti merokok, jaga berat badan, tenang, check up kesehatan teratur, kendalikan faktor risiko jantung. Yang kedua itu pencegahan sekunder bagi yang sudah memiliki CAD, yaitu coronary artery disease seperti angina, serangan jantung, antibelati atau operasi bypass, harus lebih agresif dengan langkah pencegahan primer, khususnya merokok dan pengendalian faktor risiko. Pada beberapa kasus, penyempitan arteri jantung kritis dan diobati baik mulai balon atau operasi beda bypass arteri jantung. Karena pengobatan ini tidak hanya mengatasi gejala angina, tetapi juga memperpanjang hidup pada kasus tertentu. Di sini ada pengertian resusitasi jantung atau disebut dengan RJP. Resusitasi jantung atau tereanimasi mengandung arti Arieva menghidupkan kembali, dimaksudkan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah suatu episode henti jantung berlanjut menjadi kematian biologis. Komplikasi dari teknik ini adalah pendarahan hebat. Jika korban mengalami pendarahan hebat, maka pelaksanaan RJP akan memperbanyak darah yang keluar sehingga kemungkinan korban meninggal dunia lebih besar. Namun, jika korban tidak segera diberikan RJP, korban juga akan meninggal dunia. RJP harus segera dilakukan dalam 4-6 menit. Setelah ditemukan, setelah terjadi henti jantung dan henti nafas untuk mencegah kerusakan sel-sel, otak, dan lain-lain. Jika penderita ditemukan bernafas namun tidak sadar, maka posisikan dalam keadaan mantap agar jalan nafas tetap bebas dan sekret dapat keluar dengan sendirinya. Itu tujuan resusitasi jantung paru. Yang pertama itu menggalikan fungsi pernafasan atau sirkulasi pada henti nafas. Yang kedua itu mencegah berhentinya sirkulasi atau berhentinya respirasi atau nafas. Yang ketiga itu memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi fungsi jantung dan ventrikal fungsi pernafasan atau paru. Selanjutnya itu langkah-langkah melakukan RJP. Yang pertama itu identifikasi korban henti jantung dan aktivasi SPGT segera. Yang melakukan 3A aman. Sebelum melakukan pertolongan harus diingati bahwa tidak jarang memasuki keadaan yang berbahaya. Selain risiko infeksi, ada juga dapat menjadi korban jika tidak memperhatikan kondisi sekitar pada saat melakukan pertolongan. Yang pertama itu memastikan keamanan diri sendiri merupakan prioritas utama. Karena bagaimana kita dapat melakukan pertolongan jika kondisi kita sendiri
berada dalam bahaya. Akan merupakan hal yang ironis seandainya kita bermaksud menolong, tetapi karena tidak memperhatikan situasi kita sendiri yang terjerumus dalam bahaya. Yang kedua itu memastikan keamanan lingkungan dan ingat rumus do no food harm karena ini meliputi juga lingkungan sekitar penderita yang belum terkena sedera. Yang ketiga itu memastikan keamanan penderita berapapun ironisnya, tetapi prioritaskan terakhir adalah penderita sendiri karena penderita ini sudah mengalami cedera dari awal. Yang keempat itu memastikan kesadaran korban. Penolong juga perlu memastikan pernafasan korban. Jika korban tidak sadarkan diri dan bernafas secara abnormal, terengah-engah, penolong harus mengasumsikan korban mengalami henti jantung. Yang kelima itu meminta pertolongan korban tidak merespon, maka penolong harus segera mengaktifkan SPGT dengan menelpon ambulans gawat darurat 119 Dinas Kesehatan DKI Jakarta atau ambulans rumah sakit terdekat. Mengaktifkan SPGT, penolong harus siap dengan jawaban mengenai lokasi kejadian yang sedang terjadi, jumlah korban, dan bantuan yang dibutuhkan. Yang pertama itu resusitasi jantung paru atau RJP terdiri dari penekanan dada dan bantuan nafas dengan perbandingan 30:2 berarti 30 kali penekanan dada dan kemudian lanjutkan dengan pemberian 2 kali bantuan nafas. Yang A itu posisi tangan penolong pada korban. Penolong memberikan penekanan dada dengan keadaan. Yang B itu membuka jalan nafas dengan menghadapkan kepala dan mengangkat dagu. Yang C itu memberikan nafas bantuan. Selanjutnya itu evaluasi pada CPR. Evaluasi pada CPR atau RJP dilakukan setiap 5 siklus, 5 kali 30 kompresi ditambah 5 kali nafas buatan. Evaluasi pada pemberian nafas buatan saja dilakukan setiap 2 menit dan setelah pemberian berdenyut nadi dan bernafas, posisikan pasien diberikan ke arah kiri. Tindakan RJP dapat dihentikan apabila penderita pulih kembali, penolong kelelahan, diambil alih oleh tenaga yang sama atau lebih terlatih. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan RJP. Yang pertama itu RJP jangan berhenti lebih dari 5 detik dengan alasan apapun. Yang kedua itu tidak perlu memindahkan penderita ke tempat yang lebih baik. Yang ketiga itu jangan menekan proses ekvideus pada ujung tulang dada karena dapat berakibatkan robeknya hati. Yang keempat itu di antara tiap kompresi, tangan harus melepas tekanan melekat pada sternum. Jari-jari jangan menekan iga korban. Yang kelima itu hindarkan gerakan yang menyentak, kompresi harus lembut, teratur, dan tidak terputus. Selanjutnya itu patah tulang dada dan tulang iga. Bocornya paru-paru, pneumotoraks, pendarahan dalam paru atau rongga dada, hemaktoraks, luka dan memar pada paru-paru, robekan pada hati. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada audiens yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin moderator. Izin boleh bertanya moderator. Silakan Ibu, sebutkan namanya. Baiklah, perkenalkan saya Amalia Saida ingin bertanya kepada penyaji. Apakah henti jantung mendadak bisa terjadi di usia 20 tahunan atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Amalia. Selanjutnya, jika ada yang bertanya lagi, dipersilakan. Izin memberikan pertanyaan moderator. Silakan, Pak. Sebutkan namanya terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Reski. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada penyaji, yaitu bagaimana tata laksana menangani kondisi kardiak arrest dan apakah pasien koma dapat mengalami kardiak arrest? Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya moderator. Silakan, Bu. Baik, perkenalkan nama saya Ramadila. Saya ingin bertanya kepada moderator, yaitu jika ada orang yang tidak sadarkan diri, sudah di RJP dan nadi sudah ada, pernafasan juga sudah ada, tetapi masih lemas. Jadi tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya? Baiklah, terima kasih kepada Ibu Ramadila yang sudah bertanya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ibu-ibu dan bapak-bapak? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, berikan kesempatan kami untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Baiklah, silakan kepada Ibu Yovela yang akan menjawab pertanyaan. Baik, perkenalkan nama saya Yovela Fabiola.
Izin menjawab pertanyaan dari Ibu Amalia. Terima kasih sudah bertanya. Yaitu pertanyaannya tadi, apakah henti jantung mendadak bisa terjadi di usia 20 tahunan? Yaitu henti jantung mendadak atau yang biasa dikenal dengan istilah sudden cardiac death atau cardiac arrest dapat dialami oleh siapa saja, pada usia berapa saja, sebabnya pun sangat beragam. Memang kondisi henti jantung atau lebih umum terjadi pada lansia ataupun usia parubaya. Umumnya terjadi pada orang-orang dengan riwayat penyakit degeneratif yang sudah berlangsung bertahun-tahun, terutama bila penyakit tersebut tidak ditangani dengan baik. Penyakit degeneratif yang sering menyebabkan henti jantung seperti diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, serta penyakit pembuluh darah koroner dan gagal jantung. Namun henti jantung juga dapat terjadi pada semua orang, bahkan pada usia muda ataupun bayi dan anak. Segala masalah yang mengganggu kerja jantung dapat menyebabkan henti jantung. Masalah tersebut tidak hanya terjadi pada jantung, namun juga terjadi pada organ lain ataupun terjadi secara menyeluruh. Sebab-sebab henti jantung pada usia muda misal saja pada kondisi kardiomiopati, kelainan jantung bawaan, shock serta gangguan elektrolit, dehidrasi serta heat stroke. Dan masih banyak sekali sebab lainnya. Maka itu semua kejadian yang mengganggu persarafan ataupun kerja otot jantung bila terjadi cukup berat akan menyebabkan kerja pompa jantung berhenti. Jantung tidak segera dikembalikan fungsinya, fungsinya dalam hitungan beberapa menit dan menyebabkan kematian jaringan otak. Karena otak tidak mendapatkan oksigen dan glukosa, hal itu yang menyebabkan pada kasus henti jantung yang tidak segera ditangani umumnya bersifat fatal. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, kepada Ibu Amalia, apakah paham dengan jawaban dari Bu Yovela? Saya paham, terima kasih. Baiklah, terima kasih kembali kepada Ibu Amalia dan Bu Yovela. Moderator, Selanjutnya, izin menjawab ya. dari pertanyaan Bapak Rizky. Baik, silakan Bu Dania. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Rizky yang sudah bertanya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana tata laksana menangani kondisi kardiak arrest? Dan apakah pasien koma dapat mengalami kardiak arrest? Jawabannya, penanganan kardiak arrest ini dapat meliputi operasi bipas jantung, ablasi kateter jantung, dan operasi korektif untuk mengembalikan aliran darah dan irama jantung tetap normal. Untuk pasien koma bisa mengalami kardiak arrest atau henti jantung. Henti jantung itu sendiri dapat terjadi karena gangguan pada kelistrikan jantung yang menyebabkan jantung berhenti berdenyut secara tiba-tiba dan disertai dengan berhentinya pernafasan juga. Baik, sekian moderator. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bu Dania. Selanjutnya kepada Bapak Rizky, apakah paham dengan jawabannya? Terima kasih Bu Dania yang telah memberikan jawabannya. Saya sudah paham. Baiklah, terima kasih. Baiklah, masih ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Dila. Moderator, izin jawab pertanyaan dari Ibu Dila. Silakan Bu Dania. Baik, terima kasih Bu Dila yang sudah bertanya. Pertanyaannya yaitu, jika ada orang tidak sadarkan diri dan sudah di RJP, nadi sudah ada, pernafasan juga sudah ada, tapi lemas, tindakan apa yang selanjutnya dilakukan? Untuk jawabannya yaitu, RJP merupakan tindakan yang dilakukan sesegera mungkin pada seseorang yang tidak sadar dan nadi tidak teraba. Nah, prinsip dasar dari RJP ini yaitu melakukan sesegera mungkin dengan interupsi seminimal mungkin. Pada penolong tidak terlatih berikan kompresi saat tanpa nafas buatan. Terkait pertanyaan Ibu Dila tadi, jika nadi telah teraba, maka RJP bisa dihentikan. Selanjutnya, dilakukan identifikasi dan tata laksana penyebab henti jantung, dan dikombinasikan dengan penilaian kerusakan yang terjadi dan mengurangi dampak buruk akibat henti jantung. Selain itu, dapat mengoptimalkan oksigenasi dan ventilasi. Dan selanjutnya, support sirkulasi, lalu tata laksana lanjut pasca henti jantung. Baik, moderator, sekian untuk jawabannya. Baiklah, apakah Ibu Ramadila paham dengan jawaban tersebut? Baik, terima kasih Bu Dania, saya sudah mengerti. Baiklah, selanjutnya telah selesai sesi tanya jawab dari hasil penyuluhan hari ini. Selanjutnya, apakah ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang bisa memberikan kesimpulan pada penyuluhan kita pada hari ini? Amalia, Bu.
Baiklah, kepada Ibu Amalia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Dapat saya simpulkan bahwasanya kardia arrest itu adalah hilangnya fungsi jantung secara tiba-tiba dan mendadak. Bisa terjadi pada seseorang yang memang didiagnosa dengan penyakit jantung ataupun tidak. Waktu terjadinya juga tidak bisa diperkirakan. Terus henti jantung itu, terus kalau terjadi sesuatu seperti henti jantung itu kita lakukan yaitu RJP seperti yang sudah dijelaskan oleh penyaji tadi. Baiklah, mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Amalia yang telah bersedia memberikan kesimpulannya. Bagus sekali. Selanjutnya penyampaian observer kepada Ibu Yovela. Kepada Bu Yovela dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Fiona. Baik, terima kasih untuk kepada audiens yang telah hadir di dalam ruang Zoom ini untuk melakukan SAP penyuluhan. Jadi berdasarkan hasil dari penyuluhan SAP Cardia Arrest ini, didapatkan presentasi tampil dengan baik, diskusi berjalan dengan lancar, serta waktu yang disepakati sesuai. Yang bertanya ada 3 audiens, yaitu Ibu Amalia, Ibu Rahmadila, serta Bapak Reski. Dan audiens juga mampu menjelaskan apa itu RJP serta penanganan dari Cardia Arrest ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kembali kepada Ibu Yovela. Baiklah, telah selesai sesi materi, tanya jawab, dan kesimpulan dari hasil penyuluhan kita pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada audiens atas partisipannya. Saya bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.